Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih banyak ya. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema. Dia bermimpi tentang kamu terus, inilah tanda dari semesta. Dia bermimpi tentang kamu terus, inilah tanda dari semesta. Kita lihat dulu ya teman-teman, ada energi apa sih di pembacaan kita. Ada Ace of Wands ya, ada energi pergerakan, energi ingin memulai yang baru, ingin datang ya teman-teman. Jadi ini sangat mungkin banget. Orang ini itu ada satu keinginan, ada satu dorongan untuk mungkin galau ya teman-teman, untuk sebenarnya mau datang ke kamu tapi ada perasaan galau, nggak yakin gitu loh ya. Tapi di sini ada gairah yang nyata dan kuat ya, ingin adanya sebuah pergerakan. Oke. Pergerakan di mana ada sebuah situasi antara kamu sama dia. Ini mungkin banget ada situasi di mana hubungan di antara kalian mungkin saja sudah berakhir atau sedang menuju ke arah berakhir gitu ya. Ada sesuatu yang berantakan di sini ya. Kenapa bisa begitu? Karena begitu banyak hal yang tiba-tiba melanda, begitu banyak hal yang tiba-tiba membuat situasi tidak begitu baik dan kondusif di antara kalian ya. Tapi ini juga memang ada situasi di mana fondasi dari hubungan ini mungkin aja nggak benar-benar kuat ya. Oke, entah itu fondasi keuangan, entah itu fondasi keyakinan, entah itu fondasi dari keinginan dan sebagainya. Tapi di sini ada sesuatu yang memang juga bisa saja kurang kuat akarnya ya. Tapi ini adalah ada sebuah energi dari soulmate yang sangat kuat ya, energi soulmate yang kuat, energi saling mengisi yang kuat ya. Jadi di sini ada ikatan perasaan. Jadi sangat mungkin banget sebenarnya adanya pertanda dari mimpi ini pun karena adanya sebuah ikatan soulmate yang kuat ya. Di sini ada jiwa di mana dia itu merasakan ya, satu perasaan kamu itu selalu menurturing diri dia, kamu selalu men-taking care dia. Kamu tuh jadi seseorang yang selalu menyupport dia. Kalau Sora lihat di sini ya, kamu tuh seperti sosok orang tua bahkan buat dia gitu. Dan di sini memang ada waktu atau bagian dari divine timing yang membuat ini loh, ada karmik atau karma yang belum selesai, dan ini memang ada tujuan dari semesta untuk mempertemukan kalian kembali. Jadi ini ngomongin soal kesempatan ya. Jadi ini seperti ada situasi semesta pun memang berkontribusi ya untuk membuat ini tuh ada pertanda buat dia gitu loh ya, ada perasaan buat dia, dan ini adanya seperti roda kesempatan untuk pergerakan lagi, berbicara lagi dan sebagainya ya. Tapi di sini ada sebuah momentum yang memang diberikan sama semesta. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita coba lihat dulu juga ya teman-teman, siapa sih ciri-ciri dari orang ini yang kamu itu bermimpi terus soal kamu teman-teman ya, yang merupakan sebagai tanda dari semesta. Oke. Yang pertama, kamu berdiri dengan seseorang ini yang dia itu punya dia itu sifatnya itu sangat berfokus sama pekerjaan. Jadi memang sangat working person ya teman-teman. Dan dia sedang membangun karirnya dia. Kalau yang Sora lihat di sini. Oke. Orangnya juga penuh dengan hasrat yang kuat ya. Di sini dia punya hasrat yang kuat. Jadi ada sisi hasrat yang kuat. Tapi di sini hasrat yang kuat itu juga bisa berarti dia punya hawa nafsu yang besar ya. Orangnya bisa berapi-api. Jadi bisa hawa nafsu secara seksual atau lusting ya, atau hawa nafsu secara emosi atau kemarahan, ambisi yang tidak bisa dikontrol gitu loh ya. Oke. Di sini orang ini itu ada satu keinginan, dia itu pengen jadi sukses, atau ini bisa saja adalah orang yang awalnya mungkin sukses atau berhasil dalam karir, tapi mungkin saja sedang mengalami kejatuhan dalam karirnya, sedang mengalami kejatuhan di dalam situasinya dia gitu loh ya. Atau orang yang masih berusaha untuk meraih karir tertinggi, artinya masih mencari pencapaian. Oke. Ada yang di sini berdealing dengan
kesehatan, industri kesehatan teman-teman ya. Orang ini berdealing dengan industri kesehatan, bisa aja di apotik, obat, industri apotik, obat, kedokteran, rumah sakit. Dia kerja di rumah sakit ya teman-teman. Jadi nggak harus jadi dokter sebenarnya, tapi dia kerja di rumah sakit, tapi jadi kasir ya tetap aja ya. Dan di sini juga ada situasi tentang seseorang yang sangat mungkin memperhatikan tentang fisik atau badannya ya. Orang ini adalah orang yang kelihatannya tenang ya, jadi kelihatan mungkin kesannya kayak nggak kenapa-napa, padahal orang itu memang tipe yang berusaha mungkin kelihatan tenang. Dia sangat suka rileks, sangat suka liburan. Oke. Begitu banyak hal-hal yang tidak terduga dari orang ini. Memang orang ini pun punya banyak sekali elemen of surprise. Memang kadang-kadang kamu pun mengalami mungkin sulit untuk memetakan atau sulit untuk mengerti apa sih yang sebenarnya orang ini mau gitu lah ya. Oke. Di sini ya, kamu telah berdealing dengan seseorang yang sudah lama menjalani proses dengan kamu ya. Sudah lama mengalami proses ini dan itu ya. Jadi kayak perjalanan hubungan percintaan kalian itu bukan sesuatu yang sebentar. Saudara lihat di sini ada sebuah proses yang cukup panjang yang terjadi di sini. Kita mau coba lihat ya. Dia sering memimpikan kamu ya, pertanda dari semesta. Oke. Teman-teman, dia sering memikirkan kamu ya, bermimpi tentang kamu. Walaupun memang situasinya dia itu kan sedang berfokus sama kerjaannya dia teman-teman. Tapi di satu sisi, walaupun dia masih sangat berfokus sama kerja kerasnya dia, sama karirnya dia gitu loh ya, ternyata dia tidak bisa melupakan kalau dia masih punya angan dan hayalan soal kamu. Jadi itu masuk ke dalam mimpinya ya. Mimpi itu kan juga adalah jembatan alam bawah sadar kita. Jadi di sini sebenarnya masih ada dalam batinnya itu tentang kamu di dalamnya gitu. Jadi walaupun kalian mungkin udah nggak bersama-sama, tapi kamu tetap menjadi salah satu yang ada di dalam pikiran batinnya dia. Kan manusia itu pikiran batinnya banyak. Ada yang memikirkan keluarga, memikirkan diri sendiri, memikirkan spiritual, memikirkan macam-macam ya. Tapi kamu salah satu masih ada di dalam bagiannya ya teman-teman. Dan di sini ada satu kenyataan kalau dia itu ternyata menyadari ya, tanda dari semesta ini, dia menyadari dia sering bermimpi dengan kamu. Ini adalah sebuah mata ya. Artinya ada sesuatu yang terbuka di sini. Dia bisa melihat dan mungkin pun merasakan bahwa sebenarnya dia itu masih ada perasaan butuh sama kamu. Dia butuh kehadiran kamu, butuh support kamu, butuh kasih sayang kamu. Artinya ini memang pertanda bahwa dia sesungguhnya belum siap atau tidak siap kehilangan kamu. Kenapa? Karena di sini ngomongin soal support, seseorang yang selalu mengerti secara realistis ya, yang bisa dilihat, dan secara emosi dia itu tersupport sama kamu teman-teman di sini ya. Makanya itu tanda dari semesta, dia itu bermimpi terus soal kamu karena dia tahu kamu salah satu support terbaik yang dia punya. Dan di sini masih pertanda dari semesta juga, dia menyadari bahwa ternyata dia tidak siap untuk menghadapi perpisahan ini. Masih belum ada perasaan dia itu siap untuk let go perpisahan kalian. Jadi kalau ditanya ya, kenapa dia bermimpi terus, tanda apa ini dari semesta? Ini adalah salah satu kerisauan dia dan ketidaksiapan dia untuk hubungan ini berakhir. Gitu ya. Kenapa? Gitu loh. Karena mungkin yang sudah lama waktu tadi kalian menunggu, ada satu perasaan kayak, aduh, apakah dia main selama ini teman-teman? Gitu loh. Sebenarnya ini bukan dia main ya, tapi lebih kepada memang situasinya kan yang tadi Sora bilang, dia situasi yang kurang kondusif sebenarnya ya. Dan di sini ada situasi dia juga merasa sebenarnya putus asa teman-teman dengan situasi dan keadaan dia. Jika kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya merasa putus asa dengan keadaan dia bingung mau melangkah kemana dan mau bergerak kemana gitu. Nah karena dia bingung bagaimana harus bergerak, bagaimana harus berjalan, makanya dia memilih, semesta memberikan dia pertanda ini loh, gitu loh, biar kamu sadar gitu loh.
Karena dia, teman-teman, dia merasa gagal, dia merasa hancur, merasa gagal, merasa nggak bisa bertahan, merasa nggak kuat, merasa sebagai seseorang yang kalah dalam perjuangan hidup ini, termasuk dalam perjuangan cinta. Sehingga dia memilih untuk menyendiri dan menarik diri. Jadi mimpi itu adalah terjadi di saat dia sedang sendiri, menarik diri, mungkin nggak mau komunikasi juga sama kamu, dan dia di sini mendapati satu kebenaran kalau ternyata dia itu masih punya perasaan sama kamu, ya. Dan di sini itu dia bermimpi soal kamu karena dia sebenarnya merasa bersalah atas apa yang sudah terjadi di antara kalian, ya. Mungkin dengan dia pergi, tidak menjelaskan, tidak apa ya, ibaratnya ya, pasrah, kurang usaha. Dan ada beberapa dari kalian yang ini kayak dia itu dia itu kayak seperti self victimization, membuat diri dia sendiri jadi korban. Jadi seolah-olah, iya loh, ini bukan mau aku, ini karena situasi dan keadaan bla 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 gitu loh, ya. Dan di sini ternyata, teman-teman, ini adalah pertanda dari semesta bahwa dia harus menyadari kalau dia itu selama ini self victimization, membuat diri dia sendiri jadi korban gitu loh. Padahal kan di sini dia punya power, punya pilihan untuk melakukan usaha, dan sebenarnya masih ada sebuah ambisi, ya, kalau Sora lihat di sini ke kamu. Jadi semesta tuh memberitahu dia kalau kamu tuh masih punya ambisi, ya. Dan di sini juga ada bagian dari semesta menyatakan bahwa dengan dia sering bermimpi tentang kamu, ini artinya memang kamu ada di dalam bagian perjalanan hidupnya dia. Ada journey di dalam perjalanan hidupnya dia, teman-teman. Dan ini membawa dia kepada satu penyadaran kalau kalian itu terkoneksi, kalau kamu ada di dalam bagian hidupnya dia, ya. Dan dia harusnya menyelesaikan, teman-teman, di sini. Dia harusnya mengambil sebuah langkah, ya. Dia harusnya mengambil sebuah langkah. Dan harusnya dia itu seperti menyadari dia harusnya tidak menghilang begitu saja, menghindar dan sebagainya, ya. Jadi kayak semesta itu memberikan dia pertanda dengan bermimpi sering soal kamu. Semesta mendorong dia, ayo dong, kamu kan sadar kalau kamu butuh dia, kalau kamu menginginkan dia, kamu belum bisa lupain dia, belum bisa ini berakhir bla bla bla. Di sini ada sisi yang kayak, ayo, kamu harusnya bisa berkorban, kamu harusnya bisa kalau yang Sora bilang di sini, determinations, berkorban gitu loh. Kamu tuh harusnya usaha gitu loh, ya, supaya kamu bisa berhasil gitu loh. Jadi, dan kamu salah satu sebagai simbolisme dari kalau gimana mau hidup dia berhasil di area lain pun, bahkan di area percintaan yang sesuatu yang memang dia butuh dari kamu, dia pun tidak mau usaha, harus ada sesuatu yang dibayar harganya gitu loh, ya, supaya dia bisa berhasil, supaya dia bisa sukses dalam hidup ini, baik dalam pekerjaan ataupun percintaan. Karena kamu juga mungkin sekali menjadi contoh untuk dia. Kamu pun selama ini berjuang, berkorban dalam hidup kamu untuk kamu bisa sampai ke dalam keadaan yang sekarang. Artinya kamu juga banyak berkorban, kamu juga banyak berusaha untuk hidup kamu gitu. Dan dia harusnya bisa tegas dalam bersikap, ya. Jadi bermimpi soal kamu itu melambangkan juga adalah situasi di mana dia harusnya bisa tegas bersikap, ya. Jadi bukannya bersembunyi, harusnya dengan keyakinan, ayo selesaikan, ayo buat situasi ini lebih baik, ya, teman-teman. Karena masih banyak perjalanan di depan yang masih harus berproses dan berlanjut gitu loh. Jadi kamu itu, perasaan sama kamu itu pun juga adalah suatu perasaan di mana dia itu harusnya terdorong untuk terus melakukan perjalanan hidup ini, bukannya diem, bukannya sembunyi, bukannya lari gitu loh, ya. Dan menyadari paling tidak perasaan dia sendiri kalau dia sayang kamu, dia juga butuh sama kamu. Kita coba lihat koneksi apa yang dia rasain, teman-teman. Dan bermimpi soal kamu semakin membuat dia tersadar kalau hubungan kalian, koneksi kalian juga sangatlah sesuatu yang kuat, yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Dan apa yang sedang terjadi sekarang mungkin saja adalah sebuah proses dari ujian cinta, atau bagaimana kita harusnya ini adalah sebuah proses dalam relationship untuk menjadi kuat gitu loh, ya, jangan menjadi lemah.
Dan ternyata ini membuat dia semakin sadar kalau perasaan dia sama kamu itu ternyata sangat kuat dan sangat mendalam. Dan jiwa kalian tahu bahwa ini adalah bukan sebuah akhir, ini adalah sebuah proses untuk menjadi kuat bagi dia dan bagi kamu, dan sangat mungkin ini adalah bagian di dalamnya. Jadi ada proses. See? Karena ternyata memang kalian tuh masih punya impian yang sama. Di sini bisa saja kamu juga mimpi soal dia, atau memang kamu sama dia itu masih punya harapan, impian, atau visi misi secara sama-sama. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu, ya, teman-teman, apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Di sini ada situasi memang susah untuk dia itu terlepas dari situasi yang membelenggu dia sekarang, teman-teman. Di sini juga menandakan dia itu bisa saja pergerakan-pergerakan dia itu dia merasa masih terhambat. Penundaan terhadap sebuah pergerakan. Karena orang ini sedang fokus terhadap masalah finansial. Tapi, ya teman-teman, secara pelan-pelan dan mendalam, di sini teman-teman ada perjuangan cinta yang akan berakhir terhadap suatu kebahagiaan. Artinya, di sini mungkin memang belum banyak pergerakan, atau mungkin tidak ada pergerakan karena masih ada situasi yang terhambat, ya. Tapi teman-teman, ya, di sini ada keinginan dia untuk, yang tadi Sora udah bilang di awal, bergerak, ya, melakukan effort, tapi salah satunya dengan menyadari gitu loh ya, kalau dia itu harus berusaha secara finansial dulu. Ya, dia harus stabil secara finansial dulu. Tapi di sini kalau Sora lihat ada usaha kalian melewati dan bekerja keras ini, nanti akan ada kebahagiaan di ujungnya. Artinya, kamu pun sudah tahu pada saatnya nanti ada perasaan batin yang terkoneksi dan bahkan mendapat penanda dari semesta, mungkin angel number dan sebagainya, bahwa memang harus menunggu dulu, menunggu ya. Ini juga adalah proses spiritual bagi kamu dan bagi dia untuk sampai nanti ke yang namanya happiness. Artinya, pergerakan dari dia pun mungkin memang tidak sekarang, teman-teman. Sesuatu tentang ke depan. Jadi ini tentang analisa ke depan, komunikasi yang masih akan mungkin terjadi ke depan. Kenapa? Gitu loh ya. Karena memang sekarang belum saatnya. Ya, jadi biar dia kumpulkan dulu juga semua semakin bulat pertanda tersebut, dan biar dia selesaikan dulu sisi-sisi lain dalam dirinya dia. Artinya keraguan-raguannya dia, kekhawatiran dia gitu loh. Dia memang harus menyelesaikan itu dulu, teman-teman di sini, ya. Jadi PR dia itu memang banyak, ya. Sampai dia itu benar-benar memahami perasaan dia, baru dia akan bisa berkomunikasi sama kamu setelah sudah batinnya siap dan sudah finansialnya siap gitu loh ya. Balance. Sampai ada keseimbangan dari sektor-sektor ini, baru ada pergerakan ke kamu. Jadi akan ada pergerakan nggak sih Sora nantinya? Ada, tapi tidak sekarang. Sabar, ya. Karena semakin lama akan semakin intens, ya. Dan karena ini adalah bagian dari semesta, semesta juga yang akan mengaturkan waktu yang terbaik, ya teman-teman. Jadi hargailah prosesnya, karena ini memang adalah bagian dari semesta mengarahkan dia. Jadi dia itu sekarang ada di labirin, teman-teman, yang berliku-liku, seperti susah untuk cari jalan keluar dan sebagainya. Namanya labirin. Dia butuh waktu untuk keluar dari sana dan menemukan jalan keluarnya. Dan pada proses itulah dia belajar, pada proses itulah dia berusaha. Jadi biarkan dia selesaikan dulu prosesnya dia, karena memang kamu tidak. Itu bagian spiritual dia. Kamu pun punya bagian spiritual kamu sendiri. Kak Sora berapa lama? Kalau sampai semesta sudah memberikan dia pertanda melalui mimpi, harusnya kamu juga tahu pertanda dari mimpi. Jadi bukan berapa lama, tapi berapa siap kamu dan dia. Itu kalau tanda dari kartunya Sora. Ya, mendingan kalau Sora saranin kamu juga berproses sama spiritual kamu. Jadi kamu tahu dan percaya bahwa ini semua adalah proses bagian dari kalian berproses gitu loh. Jadi biarkan kamu fokus sama spiritual kamu. Dia fokus sama spiritual dia, tapi kalian sama-sama tahu sudah mendapatkan pertanda. Teman-teman yang kepingin beli gelang kupu-kupu ya, yang berisi energi healing yang sudah Sora program ketiganya,
Ini gelang, yang ini energi positif, menarik energi cinta kasih, menghempas energi negatif. Yang ini pola-pola trauma berulang ya teman-teman. Yang cincin ini energi cahaya, terang ya, untuk khususnya yang sering merasa depresi, putus asa dan sebagainya. Silakan teman-teman, ini dibeli ya. Sudah Sora program. Batu rose quartz asli, jadi bukan mainan. Pemesanan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Buat yang masih bingung pakai Instagram, minta tolong aja sama anak, tetangga, atau siapapun itu, atau keluarga ya. Libra, Scorpio, dan Gemini. Oke, beruntung masih ada, karena Sora nggak tahu nih, harga mungkin aja naik ya. Besok-besok Gemini, Scorpio, Pisces, dan Aries. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri gitu. Kak Sora kok harganya segitu? Ada yang nanya sama saya. Teman-teman, yang kamu beli bukan cuma fisik barangnya, itu sudah Sora program teman-teman dengan energi healing. Jadi sebenarnya kamu itu sambil di healing. Dan ketika kamu di healing oleh seseorang atau apapun yang diberikan sama seseorang, harus ada yang namanya pertukaran energi. Ya, itulah yang disebut namanya pertukaran. Oke, cuman karena memudahkan energi itu di apa namanya, dikonvert ke apa namanya, ke dalam bentuk uang. Itu sama kayak kamu juga kasih jasa sama orang. Kenapa kamu kerja melayani orang di restoran kok dibayarnya pakai uang? Kenapa nggak dibayar lagi pakai jasa lagi? Ya memudahkan, karena itu sekarang bukan zamannya barter ya. Oke. A R C G A K X J E R M J O V A dan P. Dicek ya, nama-nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. 1, 2, 3 pause. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa yang mau personal reading juga silakan di Instagram Sora @sora_tarot, atau yang mau beli alat-alat pembacaan dan sebagainya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai kita ketemu di channel yang pertama juga di Sora yang Tarot. Bye bye.